Jadi birokrasi kita ini birokrasi rintik. Mereka ketika kemudian kerjasama dengan pihak lain termasuk kita misalnya, mereka harus dapat faedahnya. Tidak pernah ada niat sungguh-sungguh dari 5 item atau 5 klausul kerjasama itu 5-5-nya hendak diwujudkan. Nah, oligarki dan kekuasaan yang kawin secara haram itu tidak menghendaki NU tumbuh juga secara ekonomi. NU itu hanya dibatasi boleh tumbuh ekonominya sepanjang warga NU memiliki daya beli terhadap produk-produk mereka. Untuk itu reposisi hubungan Suriah Tanfid juga saya kira ke depan harus betul-betul dibenahi. NU harus kembalikan kepada kepemimpinan ulama. Ya, ulama harus memegang komando agar supremasi kepemimpinan itu betul-betul di tangan tertingginya adalah ulama. Karena mindset kita hari ini masih terbebani oleh itu kesalahan pihak luar, kira-kira gitu. Kesalahan pemerintah, kesalahan oligarki, kesalahan dunia internasional, kesalahan sana, kesalahan sini, sehingga kita gagal menemukan insight paling strategis tentang problem pokok di dalam kita ini apa sebetulnya. Wahabi itu tekanannya kurang apa gitu dari pihak eksternal. Ada eksternalitas Wahabinya, tapi dia mampu tetap eksis bertahan dengan caranya yang dia mampu. Dan tetap terbukti hari ini dari sudut literasi digital, literasi publik dia jauh lebih leading. Berikutnya saya mohon sebelum Pak Kiai Zainul Tauhid ini Kero bikin, juga beliau pemain lama di lapangan. Ya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Para kiai, kalau disebut satu persatu nanti sampai subuh nggak selesai. Jadi yang terhormat Mas Ndin yang selalu punya inisiatif untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran baik sayap kanan maupun sayap kiri, tentu saja termasuk sayap tengah. Para kandidat atau lebih tepatnya calon kandidat, mulai calon kandidat Prof. Masyukuri Abdillah, semuanya udah kenal dan tentu saja termasuk mengenal dengan baik pikiran-pikiran beliau. Mas Heri Azumi, reputasinya juga sudah diketahui oleh khalayak, oleh teman-teman semuanya. Kiai Yusuf Khudori yang beken dengan panggilan Gus Yusuf. Semua yang main sosmed nggak ada yang nggak kenal Gus Yusuf, termasuk bagaimana ademnya ketika berdakwah itu antara lain. Mas Hayat yang memandu diskusi ini, sahabat-sahabat, bapak-bapak, sekali lagi para kiai yang saya hormati, saya mau khulaso saja dari apa yang disampaikan oleh secara berurutan Prof. Masyukuri, Mas Heri Azumi, Gus Yusuf, termasuk Mas Andi. Saya memulai dengan satu pernyataan begini. NU memasuki abad kedua ini berbeda dengan kondisinya berbeda dengan saat NU dilahirkan tahun 1926 yang lalu. Maka cara kita memandang dan mengelola NU tentu saja juga harus berbeda. Tantangan saat ini misalnya soal disrupsi teknologi. Warga kita yang milenial juga luar biasa banyak dan mereka sangat aware terhadap hal begini. Mengenai artificial intelligence, ini juga dunia yang ini juga soal yang tidak mungkin dilepaskan dari NU. Maka ketika kita memandang NU juga tidak boleh menghilangkan aspek yang seperti ini. Perubahan iklim, climate change ini menjadi isu yang luar biasa yang sekarang kita alami bersama, kita rasakan bersama. Bagaimana perubahan iklim ini sekarang badai siklon terjadi dan udara panas kita rasakan bersama. Dan NU pasti memanggul tanggung jawab yang demikian minimal dalam aspek pemikiran. Ketimpangan ekonomi kita rasakan betul. Kita rasakan betul hal yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga beliau ini. Polarisasi sosial politik serta tantangan terhadap nilai keagamaan yang moderat. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu di Indonesia khususnya isu ini menjadi sangat luar biasa seksi. Pertarungan kepimpinan Islam di Indonesia antara kelompok
kanan, kelompok radikal dengan kelompok moderat. Di sisi yang lain adalah ada kelompok kiri, liberal. Gitu. Nah, tentu saja situasi seperti ini tidak sepenuhnya sama persis dengan NU ketika dilahirkan. Kalau isu yang terakhir tadi iya, gitu. Nah, di sisi lainnya, di sisi yang lain lagi bahwa Indonesia juga menghadapi bonus demografi. Maka itu juga bagian yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, dari sisi itu, lalu kemudian mari kita lihat apa dulu tujuan NU didirikan. Kalau kita misalnya membaca dengan seksama, muqaddimah Qonun Asasi, kita bisa sarikan kira-kira hanya ada 5 saja hal utama yang mau dikawal oleh Nahdlatul Ulama ketika saat didirikannya. Pertama adalah menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu saja karena lahirnya itu juga respon atas situasi atau perkembangannya paham yang lain. Yang kedua adalah membimbing umat agar menjalankan ajaran Islam secara benar, moderat dan toleran. Karena sekali lagi saat berdirinya Nahdlatul Ulama, Wahabi begitu rupa meluas, dan tentu saja meluasnya paham itu berdampak pada sikap yang kaku dalam memahami agama yang tadi disampaikan oleh Profesor Maskuri. Yang ketiga adalah memperjuangkan kemaslahatan umat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Yang keempat, mengembangkan pendidikan, dakwah dan kesejahteraan sosial, dan terakhir kelima adalah menjaga persatuan bangsa serta berkontribusi bagi kemerdekaan pembangunan Indonesia. 5 ini merupakan isu utama yang melatar belakangi dan pada akhirnya menjadi tujuan Nahdlatul Ulama didirikan. Para kiai yang saya hormati, nah sekarang ini kondisi aktual kita punya modal dasar yang luar biasa. Modal dasar itu apa? Antara lain adalah jaringan pesantren yang luar biasa. Sekarang sudah 30-an ribu pesantren yang berlabel NU. Yang berlabel NU 30-an ribu. Walaupun jumlah santrinya menurun. Nah ini sangat tajam. Ini juga harus menjadi bagian yang kita pikirkan. Solusinya kayak apa? Lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan tentu saja jutaan warga yang menurut survei ya 56,8% dari keseluruhan populasi yang populasi Indonesia yang beragama Islam. Dan tentu saja situasi ini juga itu modal dasarnya, tapi kita menghadapi tantangan-tantangan aktual yang lain. Apa tantangan aktual yang lain yang tentu saja kemudian harus kita cari solusinya? Tantangan itu seperti yang tadi kita sebutkan, mulai dari soal iklim dan seterusnya. Nah, maka beberapa tawaran solusi antara lain misalnya tadi sudah disebut tata kelola organisasi. Organisasi segede NU. Mulai dari PBNU sampai ranting. Ranting sekarang itu jumlahnya sudah 70.000. Jumlah yang sangat besar. Gitu. Dan kalau tidak dikelola dengan bagus, bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan itu? Tidak mungkin. Beragam latar belakang pengurusnya, meskipun mayoritas berbasiskan pesantren, tapi tentu saja sumber daya yang berasal dari profesi yang lain, latar belakang pendidikan lain juga kuat gitu. Yang kedua, saya kira tantangan nyatanya adalah soal kemandirian ekonomi NU. Saya harus memberikan catatan dari apa yang sudah disampaikan. Memang tidak mudah, termasuk aspek kesehatan, bidang kesehatan. MOU seperti tadi disebut oleh Gus Yusuf itu memang luar biasa banyak tawaran-tawaran dari pihak lain. Tapi dari pengalaman kami 6 tahun mendampingi saya, dan insya Allah saya 5 tahun itu tidak paruh waktu di NU. Saya kebetulan melepas kantor hukum saya alihkan ke panter saya, dan saya full di PBNU, dan saya akhirnya alhamdulillah ikut berinteraksi dengan banyak pihak dan merasakan apa tantangannya. Contoh misalnya di lembaga kesehatan, di soal isu rumah sakit. 2 isu ekonomi dan lembaga kesehatan ini dan di bidang kesehatan ini tidak kurang menjadi kerisauan PBNU era Kiai Said periode kedua itu, karena juga aspirasinya dari wilayah dan cabang. Dan pada akhirnya berkesempatan untuk untuk menghadap presiden. Kebetulan saya waktu itu diajak, dan Kiai Said mengendor 2 hal itu.
Maka kemudian respon pemerintah saat itu adalah bahwa antara lain ada kredit ultramikro. Para kiai yang saya hormati, kita tahu bahwa dari jumlah orang tambal ban, penjual mendoan, tukang rokok di pinggir jalan macam-macam itu mayoritas tentu saja warga NU. Nah kemudian untuk upaya mengangkat itu adalah antara lain kebijakan yang keluar kebijakan ultramikro, kredit ultramikro. Ultramikro itu di bawahnya KUR. Tetapi begitu kita mau implementasikan, ini antara kebijakan yang disampaikan oleh Presiden dan ketika udah nyampe di Menteri dan sudah nyampe di perangkat pelaksananya, ini berbeda sama sekali. Waktu itu UMKM itu rate-nya bisa 13%, bahkan bisa 9%. Nyampe di user. Coba bayangkan. Tetapi kredit ultramikro waktu itu pakai 2 institusi penyelenggara, salah satunya adalah PIP. Itu ketika sudah di PIP itu angkanya 9%. Nyampe di peringkat keduanya itu sudah 12%. Nyampe di korporasi dan sebagainya itu sudah nyampe 15%. Dan akan nyampe di end user warga kita itu 17%. Ini kebijakan macam apa gitu. Padahal ini kan keluar dari kantong kanan ke kantong kiri pemerintah. Kenapa PIP harus ngambil margin dan seterusnya. Artinya bahwa tantangan kita untuk mengawal kebijakan ekonomi itu juga salah satu di antara cara pandang pemerintah mengenai kebijakan afirmasi itu. Yang kedua, rumah sakit, bidang kesehatan sama. Kita sampaikan kebutuhannya apa, kita butuh rumah sakit dan seterusnya. Maka berikutnya dipanggillah beberapa juragan-juragan besar konglomerat itu oleh Presiden. Dan kami diinfokan, antara lain Siloam, termasuk juga grupnya Buddha Suci dan seterusnya. Mereka semuanya udah pada siap, karena diperintah langsung oleh Presiden untuk kerjasama dengan NU. Tapi tantangannya Gus, saya kebetulan tim di dalam itu. Dari 10 yang jenengan ceritakan tadi, kita lempar, kita undang wilayah-wilayah dan kemudian kita minta wilayah-wilayah sosial ke cabang, apa ukuran-ukurannya dan sebagainya. Pada akhirnya kita ini mentok di soal tanah. Karena syaratnya minimal tanah itu luasnya 2.000 meter persegi dan ada ukurannya, radius berapa, ada jumlah penduduk berapa dan seterusnya. Nah tanahnya wong NU itu jauh dari radius itu yang luasnya 2.000 itu. Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Itu aja di ujung tempat jen buang anak kayak orang ngomong soal operasi merah putih yang ada di mana gitu. Sehingga pada akhirnya kita lepas ke stakeholder NU yang bukan struktur. Nah, antara lain kemudian Gus Yusuf ini yang menangkap. Jadi memang kita juga punya problem-problem ikutan yang luar biasa. Sehingga memang tantangan-tantangan itu kalau jenengan-jenengan jadi ketua memang juga harus ada. Yang ketiga soal kerjasama yang menurut itu. Sekali lagi teman-teman yang saya hormati. Menteri misalnya, berbagai kementerian ada kerjasama. Tetapi kalau misalnya ada 5 item materi MOU itu, hampir pasti yang mereka minat untuk mengeksekusi hanya 1 atau 2. Itu pun mereka harus di depan. Jadi tidak selalu persoalannya di kami. Jadi birokrasi kita ini birokrasi rinte, mereka ketika kemudian kerjasama dengan pihak lain termasuk kita misalnya, mereka harus dapat faedahnya. Tidak pernah ada niat sungguh-sungguh dari 5 item atau 5 klausul kerjasama itu, 5-5-nya hendak diwujudkan. Nah kenapa begini? Ini tidak lepas dari cara pandang kita semuanya yang kita sudah tahu. Bahwa kekuatan oligarki dan tentu saja kekuasaan politik, melihat NU itu sudah girap-girap, istilah Jawa. Jumlah masanya begitu rupa, mobilitas vertikal di bidang pendidikannya begitu rupa, dan Profesor Doktor NU, gak usah ngomong S1, S2, luar biasa. Lalu mobilitas politiknya juga sudah punya saluran, ada P3, ada PKB, dan seterusnya. Coba bayangkan, kalau NU ekonominya tumbuh, maka akan menjadi kompetitor yang hebat bagi kekuasaan maupun bagi oligarki. Nah oligarki dan kekuasaan yang kawin secara haram itu
tidak menghendaki NU tumbuh juga secara ekonomi. NU itu hanya dibatasi boleh tumbuh ekonominya sepanjang warga NU memiliki daya beli terhadap produk-produk mereka. Jangan mimpi NU kemudian atas kebaikan hati mereka boleh membangun pabrik yang berpotensi bersaing dengan pabrik mereka. Itulah jawaban ketika Gus Dur membuat Nusuma, lalu kemudian dibangkrutkan. Bank Sumanya dihancurkan. Itulah kenapa Gus Dur ketika membuat pabrik nanas gitu, maka sekali ekspor dan saat itu pula tutup. Ketika kemudian bikin pabrik tepung tapioka, belum sempat ekspor sudah tutup. Itulah kenapa kemudian kita membuat Kartanu yang waktu itu kita akseskan kepada seluruhnya dan di awal-awal itu luar biasa kerjasama sama Himbara, lalu kemudian diamputasi. Jawaban sederhana, kekuatan oligarki yang kawin dengan kekuasaan itu tidak menghendaki NU tumbuh secara ekonomi yang berpotensi menjadi kompetitor. Batasnya sekali lagi hanya boleh menjadi konsumennya saja. Jadi kemiskinan ini ada yang melihara itu maksud saya. Nah itu tantangan kita. Jadi sekali lagi saya tidak membela diri sebagai pengurus lama, tapi itu yang kami alami, itu yang kami rasakan. Jadi kami setelah kami ikhtiar dengan baik. Yang hampir terakhir karena Gus Haji sudah megang mic-nya, saya tahu isyarahnya gitu. Kodenya dari Bang Endin. Waktu-waktu. Yang hampir terakhir pesan saja saya kira untuk diri kita, untuk saya sendiri. Sepanjang apa yang disampaikan Mas Andi sebagai upaya untuk mengingatkan kita kembali dawuhnya Hadratus Syekh Basyim Asy'ari, dawuhnya Mbah Wahab, dawuhnya Mbah Bisri, dawuhnya Gus Dur itu kita pegangi dan kita masih menjadi bagian dari santri yang memang niat khidmah, insya Allah selalu ada jalan. Jadi Gus Yusuf tidak perlu khawatir, Mas Heri juga tidak perlu khawatir, Prof. Mas Guri juga tidak perlu khawatir dengan benar. Terima kasih, mohon maaf. Matur nuwun, kita kasih plus untuk beliau. Memang kalau berkomen dan berkomentar sesuai dengan pengalamannya itu tajam dan mendalam memang. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini juga pemain senior juga di NU, mulai dari ketua umum IPNU 2 periode, seterusnya hingga jadi wakil menteri agama, dan beliau juga terlibat langsung sampai di MUI bagaimana peran-peran ke-NU-an yang diperjuangkan. Kepada Kiai Zainud Tauhid di Awan, dipersilahkan. Ahwan apa Awan? Masya Allah. Terima kasih Kiai Hajid, Kang Endim yang saya hormati sebagai Sohibul Bait dan Sohibul Hajah, Sohibul Makan wal Makanan, para kandidat yang saya muliakan, luar biasa ini tokoh-tokoh kita sangat menaruh harapan kepada beliau bertiga, Mas Gus Heri, Prof. Mas Guri, dan Kiai Yusuf Hudori. Saya tertarik dari ketiga kandidat ini. Pertama, semuanya aktivis PMII ya. Cuma beda-beda gradasinya. Kalau Gus Heri sudah sampai ketua umum PBPMII, Prof. Mas Guri baru calon ketua umum. Hampir ya, nyaris gitu ya, nyaris. Nah, kalau Gus Yusuf ini sampai di aktivis PMII karena kemudian terjebak pada kegiatan politik praktis. Dan itu tidak luar biasa ya. 25 tahun. Sehingga sama seperti saya, tidak sempat mengenyam jabatan di PBNU. Jadi Gus, jabatan saya tertinggi itu di Awan, itu pun antar waktu. Itu pun antar waktu, Gus, antar waktu. Ya, yang 5 tahun sekali. Dari ketiga kandidat ini saya sepakat dan setuju bahwa memang ada persoalan yang mendasar yang harus kita tuntaskan di NU ke depan. Yakni kita sama-sama berada pada satu situasi yang oleh kata
Di Mukhlis itu Khalid Mukhlis, Khalis Muzaki. Ya. Kalau dulu Khalis, sekarang udah Mukhlis Pak. Jadi kita harus keluar dari situasi itu, dan dari ketiga kandidat ini adalah kandidat yang termasuk tidak terjebak dalam konflik. Untuk kita al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Nah, saya kira beliau lah yang harus kita prioritaskan untuk, kalau ada yang keempat Bang Andi ya saya dukung Bang Andi juga. Tapi belum kedengaran. Cuma memang dari ketiga-tiganya ini tingkat keseriusannya berbeda-beda. Kalau Prof. Maskuri baru tingkat menyebar pamflet. Flyer-flyer itu ada di mana-mana. Loh, beliau nggak nyebar, disebarkan. Disebarkan. Saya dapat beberapa kali itu ya. Disebarkan. Ada timnya lah pokoknya. Kemudian kalau Gus Heri ini sudah mulai bagus. Tuan Kiai. Suan ke kiai-kiai, ke pesantren. Cuma saya takutnya salah sasaran. Sama seperti dulu ketika jadi tim suksesnya Gus Saiful, Muktamar, ya, Muktamar Kongres Ibnu di Lasem. Salah satu tim suksesnya ada beliau. Itu ada 7 tim sukses dan dapat 7 suara. Gitu. Karena apa? Dia kampanye pada bukan cabang. Jadi saya tolong agak sedikit berubah gerakannya, Gus Heri ya. Nah, kalau Gus Yusuf ini sudah mulai mengarah ya pada titik-titik yang pemilik suara. Beliau sebelum datang ke sini ada cabang nggak yang datang? Ada begitu. Berapa? 3. Nah, meskipun 3 beliau hadir gitu. Ya. Itu luar biasa. Kita kasih apresiasi lah untuk itu. Ya. Saya kira dari banyak para pembicara sudah banyak memberikan pandangan-pandangan ya bagaimana perspektif NU ke depan menghadapi tantangan abad kedua NU. Kemudian saya kira dari para kandidat juga sudah memberikan pandangannya dari aspek ekonomi, kita perlu ada kemandirian. Itu dari dulu juga bicara begitu. Gitu ya. Kita perlu membahasakan bahasa kita, bahasa rakyat. Jangan bahasa yang melangit, yang umat itu tidak paham gitu ya. Kita baca globalisasi segala macam. Tapi ya banyak pedagang kaki lima, ibu-ibu mbok-mbok yang di pasar yang nggak punya modal ya. Kita sering kali berbicara dengan masyarakat elit tapi tidak dengan wong cilik, wong alit gitu ya. Kita dengan masyarakat atau kelompok kita harus lebih banyak kelompok kelompok masyarakat mustadafin ya, marhen kalau bahasanya Pak Syahid gitu, kelompok alit ya, orang alit ya. Saya kira itu masyarakat atau rakyat jelata daripada rakyat jelita gitu kan. Saya kira itu hal-hal yang penting ya. Kedepan juga saya kira perlu harmonisasi nasab dan sanad. Saya kira ini perlu penguatan sehingga posisi-posisi di mana Syuriah sebagai pengambil komando, pemegang komando, Tanfidiyah sebagai pelaksana itu juga harus jelas ya. Untuk itu reposisi hubungan Syuriah Tanfid juga saya kira ke depan harus betul-betul dibenahi. NU harus kembalikan kepada kepemimpinan ulama ya. Ulama harus memegang komando agar supremasi kepemimpinan itu betul-betul di tangan tertingginya adalah ulama. Dan yang saya kira juga sepakat kita semuanya, penegasan kembali komitmen kita untuk menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik ya. Gus, saya orang P3, tapi generasi saya ada yang saya titipkan ke Gus Yusuf Pak. Itu generasi anak saya gitu loh. Langsung ketua ya. Lingkaran inti lagi sudah. Dan saya sangat senang sekali bahwa ketika Gus Yusuf juga banyak memberikan perhatian. Tiba-tiba Gus Yusuf, tapi saya percaya ke depan masih tetap dibina oleh beliau. Sehingga jarak yang sama itu juga harus dibangun ya. NU jangan sekali-sekali terjebak pada politik praktis, itu harus kita jadikan sebagai komitmen kita. Politik NU adalah politik kemuliaan, politik kenegarawan, politik kebangsaan, ya politik yang kelasnya di atas kelas
rata-rata high politik saya kira, ya politik kemahanan ya, keumatan ya, saya kira itu adalah komitmen yang harus dibangun. Dan yang terakhir saya kira muktamar ke depan adalah muktamar rekonsiliasi, muktamar islah. Ini harapan kita bersama sebagai orang yang bernaung di NU, ya, berharap betul bahwa setelah muktamar itu tidak ada lagi gesekan-gesekan, konflik-konflik. Saya ingin sedikit menceritakan bagaimana muktamar di Makassar begitu keras. Sosok Mbah Maimun saya kira ini perlu saya ceritakan. Jadi ketika terjadi kontestasi begitu keras antara kelompok satu dan kelompok yang lain, tiba-tiba Mbah Maimun menyatakan saya maju. Dan itu orang tidak ada yang tahu. Kita semuanya bingung. Ya, saya sebagai santrinya saya bingung. Saya nggak berani menanyakan. Tapi setelah terjadi perhelatan selesai dan beliau kalah, saya dipanggil oleh Gus Kamil, Allahyarham, dan saya bicara sama beliau, saya tanya, "Mbah, kok tiba-tiba jenengan pengen maju itu apa?" Menengok. Jadi aku maju itu hanya satu. Tujuan saya, nemeni sing kalah. Loh, Masya Allah. Saya pengen nemeni yang kalah. Agar sing kalah gak kewirangan katanya. Itu orang tidak banyak yang tahu. Wali. Iya. Karena apa? Mbah Sahal itu adalah santri sarang. Kemudian Mbah Sahal itu kalau memanggil Mahmun, Ibnu Syekh. Ibnu Syekh. Bukan Gus atau apa, Ibnu Syekh khusus. Kiai Hasyim Muzadi juga santri sarang. Jadi beliau merelakan dirinya untuk nemenin sing kalah. Loh, saya kira dengan demikian tidak ada yang merasa diwirangkan, merasa dihinakan, tapi kita semuanya menang. Saya kira itu harapan kita bersama. Terima kasih. Matur nuwun, tepuk tangan untuk beliau. Nah, ini memang kalau dari senior-senior ini selalu hikmahnya ada dan ceritanya juga ada. Nah, berikutnya karena ada 4 pengurus cabang, ketua PC semua yang hadir saya lihat dari Jakarta 3, Jakarta Utara, Selatan dan Timur. Kemudian dari Depok 1. Nah, karena dekat dengan saya dari Depok, saya persilakan. Ya, kalau sudah moderator ini karena seumuran jadi perintah ini, Pak. Singkat padat. Pokoknya langsung sampaikan apa harapannya, milih siapa di antara ketiganya, kira-kira gitu. Terima kasih Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas waktunya dan tentu saya menikmati diskusi pada sore hari ini. Ini saya merasakan semua berbicara dan menyampaikan gagasan, inspirasi dan semuanya karena kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Semata-mata karena rasa cinta yang tulus kepada NU lah kita bicara di sini dan terjadi seperti ini. Mudah-mudahan niat tulus dalam cinta ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang baik, yang akhirnya ujung-ujungnya untuk kemajuan jamiah kita Nahdlatul Ulama. Kami di cabang itu sebetulnya merasakan atau dinamika di PBN itu ya biasa. Hal yang bukan asing bagi kami kalau terjadi situasi dinamika di PBNU. Kami ini di cabang yang mungkin kira-kira selama 4 periode itu dipimpin oleh PKS, yang secara ideologi itu bertabrakan dengan semangat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kepentingan kami itu bagaimana menguatkan ideologi itu, bagaimana masyarakat jamiah kita itu tahu siapa kita NU, siapa lawan kita NU. Ini contoh kecil, kami itu karena juga pentolan mantan aktif di PBNU, kita butuhnya mengkader. Delalahnya itu PBNU juga pecah, ada MKNU, ada PKPNU. Lah kami nggak penting itu. Kadang-kadang bikin PKPNU terus, Bang Endin jangan PKPNU terus. Ya kita memahami bahwa itu juga keniscayaan, karena itu ya sekali-kali juga MKNU kita pakai. Beberapa periode MKNU, PKPNU kita pakai. Kenapa? Karena bahkan dulu kita buat muharik masjid. Zamannya Pak Manan itu punya gerakan muharik masjid. Kita pakai juga, yang penting ideologi NU masuk.
nggak penting konflik di PB kayak saya juga bertaruh juga sama Bang Endin. Wah nggak apa-apa lah dianggap belok-belok dikit gitu kan. Kok ini mazhabnya mazhab Mas Mun M terus gitu kan. Tapi faktanya PKPNU waktu itu berpengaruh bagi pergerakan kader di Depok. Sehingga militansi dapat, sehingga terjadi perubahan semangat ber-NU. Jadi maksud kami bagaimana ya di PB ini mudah-mudahan karena memang sifatnya terbuka. PB itu kan tadi menyamakan frekuensi nggak mudah. Tadi Pak Kiai Robikin MH menyatakan bagaimana kepentingan penguasa-penguasa kecil ini bisa bersatu di PBNU. Jangankan di PB, Pak. Di kelas cabang aja itu membuat acara yang di PC itu bisa jauh lebih sulit dibanding kita bikin di pesantren atau di titik-titik yang sudah selesai dengan kondisi lokal. Mengkonsolidasi di PC ini mungkin butuh lebih kecil biayanya, di pesantren itu jauh lebih mudah. Di pesantren lebih besar biayanya tapi gampang. Tapi bikin di PCNU itu jauh lebih sulit karena yang di pesantren belum tentu mudah untuk mengeluarkan anggaran di PCNU. Itu fakta. Dan kita harus terbuka untuk ini semua. Jadi di tempat yang lain saya kira kecintaan NU juga berforum begini. Ada forum besar warga NU, ada semua warga NU. Maka dengan pengalaman kami di bawah itu, yang penting kita itu terus bergerak untuk menguatkan NU. Ya konflik-konflik kita juga nggak tahu detailnya, semua dengan agenda masing-masing. Yang penting kita selalu wujud kita cinta itu ya setidaknya, karena ini awam kita ini, awam nih Gus izin. Pokoknya kalau rumit-rumit Fatihah, Mbah Hasyim, bahkan terakhir saya bikin ketika 1 abad itu kita bikin apel 11.000 kader, nggak tahu duit dari mana di NU Depok. 11.000 kader datang, saya hanya sowan Mbah Hasyim. Mbah, saya ini nggak tahu apa-apa. Sudah kadung nyebar titik-titik baliho sekota Depok, tiba-tiba yang datang cuma 500, kayak apa malunya? Malu jenengan, Mbah. Ya malu jenengan, Mbah. Ya harus matur aja begitu. Saya ajak sowan, Mbah. Ya alhamdulillah. Semua. Enggak, ini yang di lokal ini. Lokal. Jadi bahkan enggak ada. Jadi maksud saya pokoknya konflik itu keniscayaan di NU itu karena memang kita harus menyadari kita ini kayaknya ini pribadi kita ini saya menyadari memang penuh dengan ya orang alim pintar semua, punya kekuasaan semua, punya otoritas semua, Pak. Tiba-tiba harus manut satu otoritas ini, dari mana legitimasinya gitu. Nah, ya konflik itu Pak. Sunatullah juga ya. Nah, mungkin ini yang harus dijawab oleh Bapak-bapak semua yang menjadi kandidat. Teorinya gampang, tapi di lapangan pasti seperti itu. Dan ini hanya contoh kecil di Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk Pak Alex ini, namanya Solehuddin Solehan Wahid. Iya. Jadi Pak Alex ini doktor muda NU yang disertasinya NU dari Universitas Indonesia. Saya tahu karena dulu kontraknya bareng. Itu pun numpang, Pak. Jadi kita udah kontrak, numpang, yang bayarin orang lain. Saya numpang, dia numpang. Itu Masya Allah. Jadi makanya saya agak berani perintah sedikit karena ceritanya sama dari Talang sana dulu, Pak. Tapi alhamdulillah saya kaget beliau jadi ketua NU dan tidak tergantikan. Kalau mau seumur hidup saya kira bisa di Depok, Pak. Baik, kita lanjut ke Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus, Jakarta Utara. Ini tantangannya lebih kompleks, premannya banyak di sana. Silakan. Makanya cabang-cabang. Sebelum Bang Andi Jamaru bicara, enggak boleh bubar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan, yang sama-sama kita muliakan para kiai, para sepuh terutama yang tadi sudah memaparkan NU ke depan, baik posisinya untuk kepentingan dalam negeri ataupun untuk internasional. Tadi sudah kita gambarkan dari beberapa narasumber kita sekaligus calon kandidat ketua umum pengurus besar. Saya mungkin belum lama di Nahdlatul Ulama, baru 29 tahun, karena dari 96 baru menjabat wakil sekretaris Ansor dan 2007 udah jadi ketua MWCNU. Saya kadernya Kiai Robikin, saya kadernya Kiai Endin, dari mulai PKPNU angkatan pertama
di Rengas Dengklok saya adalah kader pertama yang ikut PKPNU. Alhamdulillah tadi yang saya dengar sangat luar biasa pemikiran-pemikiran tentang NU saat ini dan NU ke depan, juga berdasarkan pemikiran-pemikiran NU hari ini yang memang kita saksikan bersama-sama. Mungkin saya adalah salah satu ketua NU di DKI Jakarta yang saya pikir tidak punya dosa berkaitan dengan kesalahan PBNU hari ini, karena saya tidak memilih beliau. Satu-satunya PCNU DKI. Kenapa? Saya sangat rasional. Ketika saya ajak diskusi di salah satu tempat, saya pernah mendengar yang satu saya garis bawahi dari kandidat tersebut. Kalau saya jadi, maka ketua-ketua PC akan capek melaksanakan program-program yang saya akan sinergikan dengan seluruh instansi pemerintah. Ternyata benar, capek nungguin doang. Tidak terrealisasi. Dan saya yang sangat rasional. H-7 mungkin Gus Zaki tahulah saya sangat komitmen terhadap. Oh iya, Kiai. Saya terus terang, ketika 7 hari sebelum berangkat ke Lampung, saya sowan dengan Kiai Said. Saya bilang, Buya, saya adalah orang yang paling kecewa dengan Buya. 3 kali saya hadir termasuk peletakan batu pertama kantor, kemudian juga peresmian kantor, Buya nggak pernah hadir. Tapi kekecewaan saya tidak akan menghapuskan kepercayaan dan kecintaan terhadap Buya. Kenapa? Karena saya ukur. Buya Said itu bagian daripada salah satu pengurus yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Nahdlatul Ulama di bidang kecerdasan intelektual. Ini yang sangat penting buat saya dan itu saya garis bawahi. Maka sampai selesai, mohon maaf, besoknya pemilihan itu Roy Surya saya, PWNU Kiai Muhyiddin masih tepuk tangan saya. Kiai, besok masih bisa pindah? Tidak akan pernah pindah. Sampai terakhir saya tidak bergeser. Artinya ya hari ini saya tidak memberikan dosa terhadap kisruhnya hari ini gitu. Saya adalah orang yang pernah jadi ketua MBCNU. Persis yang digambarkan oleh Gus Yusuf. Saya alami hari ini. Artinya apa? Ketika saya membangun satu sarana dalam raya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu suasananya luar biasa. Saya pikir kalau hanya ketua PCNU yang bergerak untuk mewujudkan ini, saya yakin sampai hari ini angkat tangan gak bisa. Tapi saya tadi relasi NU dengan negara, relasi NU PC misalnya dengan wali kota itu yang saya gunakan. Di antaranya adalah salah satu waktu itu ada kader NU yang kebetulan ada di pemerintahan, waktu itu masih asisten pemerintahan, saya masukkan ke struktur. Ketika saya ingin punya cita-cita ingin membentuk klinik, maka saya berikan porsi ini kepada beliau. Kebetulan wakil ketua PCNU, saya bilang, Pak Ji mohon maaf bantu saya ingin punya satu tempat dalam rangka peningkatan kesehatan terhadap masyarakat, yaitu klinik. Ya sudah, dia panggil tuh kepala sudin-sudinya, sini semua yang terkait. Ini bantu ketua PCNU, tolong urus semua izin-izinnya. Bila perlu dokternya kirim. Jadi saya alhamdulillah apa yang dikatakan tadi Gus Yusuf itu persis ceritanya Jakarta Utara. Adapun peningkatan ekonomi di NU itu susah, Pak. Saya punya ketua lembaga perekonomian itu mantan direktur Skupindo. Uangnya dia gontorkan untuk itu. Pernah kita mengadakan satu kerjasama dengan salah satu peternakan di Depok terbaik. Sama-sama beliau itu alumni dari UI. Modalnya sudah kita keluarkan. Saya pikir saya punya 120 anak ranting, 31 ranting. Hitungan saya, ini kalau misalnya lebaran Idul Adha minimal 100 itu harus habis. Lagi-lagi di NU belum bisa kita memompa seperti itu. Itu kelemahan-kelemahan kita. Ya, tuh. Kenapa? Karena biasa dikasih sapinya gratis. Kambingnya yang gratis. Begitu kita padahal harga itu lebih murah, bersaing, itu tidak bisa, Pak. Dan kondisi hari ini Jakarta Utara, saya tadi jam 3 sebelum kemari, setiap hari Senin dan Kamis klinik kita itu memberikan kacamata gratis untuk masyarakat setiap minggu 30 dan tadi masih ngantri. Sampai hari ini masih jalan. Kebetulan dokternya itu ponakannya lagi-lagi Kiai Kholis lah, nggak mau dibilang Gus dia. Iya kan? Artinya apa sih? Ini sebetulnya problem-problem yang di masyarakat kita di grassroots itu tidak lagi berpikir tentang bagaimana kepentingan positioning NU di nasional dan internasional, tapi justru hari ini kami hampir
berbenturan fisik. Ada 2 hari ini masjid yang kita sedang amankan dari rebutan orang-orang Wahabi Salafi hari ini. Satu di Kelapa Gading, satu di Cilincing. Itu adalah bagian daripada posisi kami di tingkat bawah. Bukan hanya ngurusin organisasi, tapi alhamdulillah dengan adanya kaderisasi kita akui luar biasa hari ini. Ya, di Jakarta Utara hari ini MWC sedang giatnya membangkitkan anak-anak ranting di tingkat RW. Itu yang memperkuat dan menjadikan NU itu besar sebetulnya di situ. Ya, sehingga disadari atau tidak disadari. Omong kosong orang ketika mengatakan NU ini akan besar tanpa adanya kaderisasi. Maka saya alhamdulillah bersyukur ya, dari Kiai Robikin, Kiai Indien, dari PKPNU sampai MKNU semuanya saya ikutin. Ya, artinya itu penting buat kita ke depan. Maka saya luar biasa berbahagia hari ini ketemu dengan para kiai yang sudah tadi memberikan satu gambaran-gambaran besar tentang pondok pesantren, tentang posisi Nahdlatul Ulama baik di nasional pun tingkat internasional, itu sangat luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi plus yang sangat keras dan meriah untuk beliau. Jadi beliau setiap ketemu siapapun selalu cerita, memang bangga karena tidak memilih yang sekarang ini berkuasa. Saya nggak tahu ini kok setiap ketemu orang bangga itu, karena merasa kayak lost gitu ya. Nggak berdosa mungkin itu. Dan beliau selalu bilang karena saya nggak milih, tapi justru malah selamat. SK yang paling aman, paling cepat selesai itu di Jakarta, DKI Jakarta ya, Jakarta Utara. Yang lain itu nunggu konflik lagi, nunggu sampai silang ulang berkali-kali. Jakarta Utara selesai jadi. Padahal nggak milih. Nah itu ilmunya apa itu, Pak Agus? Baik, ini ada Jakarta Selatan. Gus, masih ada nggak? Oh pulang duluan. Jakarta Timur? Oh sama. Nah ini sudah dari perwakilan cabang saya kira sudah tercapture ya, tergambar sebenarnya apa sih yang diharapkan teman-teman di MWC, di ranting dan cabang ini. Saya kira para calon ketua umum sudah bisa merumuskan jawabannya apa nanti. Ini masih ada saya kira sampai jam 8 katanya. Ya tentu Pak Andi sebagai gongnya. Sebelum Pak Andi, ini ada Pak Ika Yanuar, silakan. Walau kalimatan. Terima kasih Mas Ayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, wabil khusus Sohibul Bait, Bang Endin, para atau nyebutnya apa ini, calon kandidat bakal ketua umum PBNU. Izinkan yang pertama saya merasa senang sekali tadi merangkai alur yang disampaikan oleh 3 narasumber ini. Kemudian tadi di closing yang menarik juga oleh sampai lupa. Saking berseliweran namanya. Yang pertama Pak Mas Kuri bercerita soal konteks, soal tantangan. Ini menarik sekali saya kira. Insight-nya dapat sekali. Tantangan lokal, kemudian nasional sampai global. Kemudian Mas Heri menyampaikan satu solusi yang sederhana, recovery. Tapi recovery itu dijawab oleh Gus Yusuf, kira-kira begitu. Tata kelola organisasi, kemudian penataan pendidikan, penataan kesehatan dan seterusnya. Jadi insight-nya dapat, tinggal pertanyaan besar yang dari kemarin saya ingin bertanya Pak. Tapi forum ini tepat sekali. Sebetulnya yang mau kita capai ke depan ini apa gitu. Dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun yang akan datang, syukur-syukur 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Saya mencoba menyerap seluruh perspektif masa depan dari Ketua Umum PBNU yang sebelum-sebelumnya, dari mulai Kiai Said, kemudian yang terakhir, itu saya nggak dapat clue-nya. Nggak dapat apa istilahnya itu, intisarinya gitu, yang mau dicapai, sehingga ada kesan bahwa kita bergerak tapi tanpa arah,
kita berjalan tapi merasa lelah karena stagnasi, muter-muter di situ, sehingga problem dari tahun ke tahun antara zaman Gus Dur, zaman Kiai Hasyim, kemudian sampai terakhir hari ini di level bawah sih problem tetap sama putarannya gitu. Putarannya kurang lebih sama. Kita masih ada masalah ekonomi yang tidak teratasi, ada masalah kesehatan yang sulit diakses, ada masalah pesantren dengan seluruh problem besarnya. Bahkan tadi Pak Maskuri memberikan catatan penting sekali bahwa ada penurunan animo publik terhadap pesantren yang tadi diilustrasikan oleh Gus Yusuf, luar biasa. Belum lagi soal tadi tambahan problem terkait dengan pemanfaatan dunia digital hari ini, yang kita terus terang kalau disimpulkan sebagai komunitas ya posisinya agak di belakang gitu. Saya kemarin bertemu dengan lupa namanya, ampun. Beliau ini punya percetakan, penerbitan Turos itu. Turos itu punya beliau dan timnya. Itu saya melihat tidak banyak di lingkungan kita yang bergerak di situ. Saya tanya berapa omsetnya, levelnya 3 sampai 5 miliar. Saya bilang luar biasa. Tapi saya kagetnya ketika dikasih perbandingan. Mas Yohanar ini belum apa-apa, karena tetangga sebelah itu omsetnya sudah 40 miliar. Macam-macam, buku segala macam itu ya. Buku-buku dan seterusnya. Turos itu, aduh. Nah, saya ingin menyatakan begini, itu di dunia yang itu saja yang mestinya jadi basis kita, dakwah melalui ruang digital, literasi, kita agak ke belakang. Kalau mau disebut misalnya di dunia digital yang lain, medsos segala macam, kita bisa dihitung jari. Jadi seperti Poro Gus, Poro Kiai yang punya kapasitas itu nggak banyak. Salah satunya ya Gus Yusuf itu. Tapi yang lain tidak ada di ranah itu, Pak. Tapi ketika dicek dari pihak sana itu ya rata gitu, kira-kira rata. Nah kemudian muncul pertanyaan, ini yang harus kita lakukan apa? Kenapa saya bertanya ini? Karena sangat jarang kita mau jujur mengevaluasi diri, introspeksi diri. Karena mindset kita hari ini masih terbebani oleh itu kesalahan pihak luar, kira-kira gitu. Kesalahan pemerintah, kesalahan oligarki, kesalahan dunia internasional, kesalahan sana, kesalahan sini. Sehingga kita gagal menemukan insight paling strategis tentang problem pokok di dalam kita ini apa sebetulnya. Jadi setiap ada kegagalan, larinya sana. Itu betul saja, tetapi sebagai cara untuk menata ulang mungkin kita perlu memperdalam kembali insight kita ke dalam, karena jangan-jangan problemnya ada di sana. Kenapa kita gerak di tempat? Karena ancaman tekanan menurut saya bukan saja dialami NU, tapi pihak lain juga pasti mengalami tekanan yang sama dengan derajat yang berbeda. Tapi kenapa mereka bisa eksis dan tumbuh? Wahabi itu tekanannya kurang apa gitu dari pihak eksternal. Ada eksternalitas Wahabinya, tapi dia mampu tetap eksis bertahan dengan caranya yang dia mampu. Dan tetap terbukti hari ini dari sudut literasi digital, literasi publik dia jauh lebih leading. Nah yang terakhir, selain pertanyaan sebetulnya apa yang dibayangkan ke depan, jangan-jangan problem kita ini antara lain soal teamwork di dalam, Gus. Teamwork dalam pengertian internal PBNU dan teamwork besar di antara seluruh jejaring Nahdlatul Ulama, baik Jam'iyah maupun Jamaah. Nah, teamwork ini dari waktu ke waktu bukanlah teamwork yang solid, kira-kira gitu. Itu teamwork yang masih harus dibahasa seri, direcovery ulang. Dan terakhir network kita kalau mau dicek ulang mungkin jangan-jangan networknya dari dulu sampai sekarang ya itu aja, kira-kira gitu. Atau network keluar. Kemarin ada diskusi kecil, itu akses pendanaan di Timur Tengah saja Pak yang masuk ke Indonesia untuk berbagai keperluan syiar, itu kelompok sana yang pegang kuncinya.
kita justru sebagai yang terbesar, jangan-jangan kita nggak punya ruang untuk akses ke sana. Jadi ke depan saya kira network, teamwork, network, dan visi ke depan mungkin perlu menjadi catatan bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bang Yanwar, ini luar biasa. Beliau motivator, saya kira yang belum pernah baca bukunya bisa nanti dikirim, Pak. Karena bagaimana menjadi anggota DPR tanpa modal. Nah, ini beliau coba. Alhamdulillah. Ini sebelum puncaknya, Bang Andi Jamaru, saya minta Bang Encus untuk menyampaikan beberapa kritik atau pandangannya. Silakan. Ya, Bang Mahmud Yunus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Gus Sayyid, dan terima kasih juga kepada Sohibul Bait yang sudah beberapa kali sering beramal baik, dan tema beberapa ini sudah ke putaran keempat kalau nggak salah. Mengumpulkan para kandidat. Alhamdulillah tadi ada 3 kandidat plus 1 ini sudah memaparkan begitu jernih apa yang akan dan apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus PBNU, yang khususnya pada periode sekarang ini jauh sekali perbedaannya dengan periode-periode sebelumnya. Tadi dianalogikan oleh Gus Andi Najmi, ini nampaknya sudah perlu ganti ban 4-4-nya. Apa yang disampaikan Profesor Maskuri Abdillah, kemudian Adinda Heri, kemudian disampaikan Gus Yusuf adalah itu potret yang harus dilaksanakan ke depan, karena tantangan kita seperti yang sudah disampaikan oleh banyak sahabat-sahabat adalah begitu seriusnya, sementara persoalan-persoalan yang ada di lapangan seperti yang disampaikan Alex sama Agus, Kiai Agus, begitu memang realitasnya. 4 tahun belakangan ini kita nggak melihat itu. Konflik semakin parah, ya sumber konflik semua orang sudah paham, khususnya Cak Holis ini. Nah ini karena saya dengan Gus Yahya alhamdulillah beda kamar ketika di Jogja. Ya beda kamar saja, ya ngerti saya. Bagaimana saya kuliah, dia masih naik Kubota untuk sekolah di mana? Kubota kuning. Ya, Kubota kuning. Rupiah. Jadi ya saya paham, ya Gus Yahya ya itu. Saya paham. Ya. Tapi kalau saya waktu itu punya hak suara, saya mungkin kayak Agus. Gitu. Tapi apalah saya juga kenal baik, bersahabat dengan Saifullah Yusuf sudah lebih dari 10 tahun. Ya, saya pernah mendampingi Saiful sebagai bendahara umum. Juga Saiful yang mengantarkan saya menjadi anggota DPR RI, karena saya tidak pernah berharap. Ketika 98 Cak Imin memberikan kepada saya formulir untuk ngisi PKB, enggak, saya cuma pengen dagang saja, saya bilang. Saya enggak mau. Tapi begitu melihat, ini dalam waktu yang sangat pendek teman-teman saya kok berubah luar biasa. Nah, oleh karena itu, ini yang harus disadari oleh teman-teman pengambil kebijakan di tingkat elit. Ya, jangan hanya ngomong di atas saja, tapi di bawahnya kosong. Kita selalu ngaku kita ini terbesar. Begitu data, tidak punya sama sekali. MOU dengan pemerintah dengan setumpuk-tumpuk, nggak ada yang pernah terrealisir. Untung aja Gus Yusuf langsung eksekusi. Cepat eksekusi karena itu luar biasa. Karena siap. Nah kalau yang nggak siap, 2 triliun dikasih Sri Mulyani, nggak ada yang bisa dieksekusi. Karena kita nggak siap. Oleh karena itu, bagi beliau-beliau nanti, jikalau berkesempatan untuk mengambil kebijakan, ya, harus
mikir betul siapa yang akan taruh di mana untuk mengimplementasikan. Ini persoalannya banyak sekali. Banyak sekali. Andi Najmi dulu beliau kan juga sebagai ketua lembaga yang dikomandoi juga sama Pak Robikin ketika zaman Pak Said pertama kali gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu saya juga titip kepada beliau-beliau jika nanti beliau-beliau terpilih sebagai pengambil kebijakan di NU, mungkin perlu ditambahkan persoalan kemaslahatan di NU. Jangan hanya urusan kemaslahatan hari inilah. Saya pernah jadi wakil ketua LKKNU 2 periode. Tapi yang diurusi ya nggak jelas juga, mohon maaf. Padahal kemaslahatan ini kan luar biasa persoalannya. Bagaimana di Warakas, bagaimana di Depok pojok sana. Masyarakat kita nggak ada yang punya rumah pengambil kebijakan di NU di tingkat bawah itu. Nah, ini bagian dari kemaslahatan NU harus ada yang memikir kita. Kita sudah banyak bekerja sama. Beberapa tahun yang lalu di PBNU kan ada mengidentifikasi berapa aset-aset yang dimiliki oleh NU. Ya, kita punya MOU dengan kementerian lain dan itu kan bisa diambil, ya, diformalkan, jadikan rumah yang model kayak Malaysia itu disewa tanpa batas. Yang penting orang-orang NU itu bermartabat. Di situ kemaslahatannya. Dan kita punya banyak kader-kader yang mampu melaksanakan itu. Saya pikir itu saja. Bismillah. Alhamdulillah matur nuwun. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diijabah oleh Amin ya Rabb. Allah. Mudah-mudahan saya tahu betul beliau-beliau ini, ya karena di NU ini kan harus ikhlas Pandin. Beliau-beliau ini contoh mukhlis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Matur nuwun Bang Mahmud Yunus. Saya kira apa yang disampaikan beliau tadi betul-betul meresapi satu persatu dari pikiran-pikiran yang ada di forum yang luar biasa mulia ini dan memang menancap pada satu problem yang harus diselesaikan.